Di video kali ini, kita akan bandingkan subscriber AI dan ChatGPT untuk melihat siapa yang menulis skrip YouTube lebih bagus. Apa kabar teman-teman? Namaku Ashley, dan aku ingin membahas ini karena semakin banyak kreator yang menggunakan AI untuk menulis konten, tapi tidak semua alat AI dibuat khusus untuk YouTube. Jadi di akhir video ini, kamu akan memahami kekuatan dan keterbatasan nyata dari masing-masing alat, khususnya untuk penulisan skrip YouTube, sehingga kamu bisa memilih yang paling membantu kamu ngebuat video yang konsisten bagus tanpa stres tambahan. Langsung aja kita mulai. Mari kita mulai dengan gambaran singkat tentang kedua alat ini. Subscriber AI adalah alat penulisan skrip yang dibuat khusus untuk kreator YouTube. Alat ini dirancang mengikuti struktur video YouTube dengan fokus pada hook, retensi, tempo, dan alur. Idenya adalah memberikan kreator sebuah draft script yang terstruktur untuk kemudian mereka perbaiki, sehingga pekerjaan tetap relevan dengan cara orang benar-benar menonton video. Sekarang, ChatGPT adalah model AI serbaguna yang bisa menulis berbagai jenis konten, termasuk skrip YouTube. Model ini memang tidak dibuat khusus untuk YouTube, tapi sangat kuat dan fleksibel. Kreator sering menggunakan ChatGPT untuk mencari ide, membuat kerangka skrip, atau menulis draft yang kemudian mereka perbaiki secara manual. Model ini gak punya struktur YouTube bawaan kecuali diminta spesifik. Perbedaan utama keduanya adalah tujuan. Subscriber AI dirancang untuk membantumu dalam penulisan skrip yang cocok untuk YouTube. ChatGPT membantu berbagai hal, seperti skrip YouTube, email, esai, blog, dan lainnya. Sekarang kita bahas perbedaan pendekatan keduanya. Jadi, subscriber AI mulai dengan kerangka, bukan cuma menulis kata-kata. Ia memberikanmu hook, alur yang jelas, dan pemisah bagian yang sesuai dengan cara orang menonton video. Ia juga memakai pola-pola terbukti efektif dalam skrip YouTube. Jadi, kamu sering dapat draft skrip familiar yang siap dibawakan di depan kamera. Sedangkan ChatGPT menulis sesuai prompt darimu. Kalau kamu minta ChatGPT menulis skrip YouTube, ia menulis pakai pengetahuan umum, tapi gak otomatis tahu gaya, audiens, atau tempomu tanpa konteks lengkap darimu. Hasilnya bisa sangat bagus, namun perlu arahan lebih banyak darimu. Jadi bedanya adalah struktur dan fleksibilitas. Subscriber AI sudah terstruktur, jadi kamu gak perlu banyak prompt. Sedangkan ChatGPT fleksibel, tapi perlu lebih banyak input agar skripnya cocok untuk YouTube. Sekarang, soal tempo dan retensi. Tantangan utama skrip YouTube adalah tempo, agar penonton terus menonton. Subscriber AI menyertakan petunjuk tempo langsung dalam skripnya. Dia mau kamu sampaikan informasi agar penonton tetap fokus dan penasaran. Hook di awal, transisi jelas, dan tiap bagian diatur agar semuanya terasa pas. ChatGPT bisa buat skrip yang mudah diikuti, tapi itu tergantung prompt yang kamu kasih. Kalau cuma minta tulis skrip, hasilnya mungkin paragraf panjang dan minim jeda alami. Agar temponya pas buat video, kamu perlu kasih instruksi struktur spesifik, seperti sertakan hook, 3 poin, dan kesimpulan. Sebenarnya itu nggak masalah, tapi kamu harus paham aturannya dulu sebelum meminta. Dengan subscriber AI, strukturnya udah dirancang dengan mempertimbangkan YouTube. Dengan ChatGPT, kamu punya kontrol lebih, tapi harus mengarahkannya dan spesifik soal gaya penulisan skripnya. Seberapa fleksibel penyesuaian tiap aspek skrip ini? Kustomisasi itu faktor yang sangat penting kan? Kamu mau hasil yang pas bagi brand dan gaya bicaramu. Lewat subscriber AI, mulailah dari template. Skrip ini titik awal untuk diedit. Sesuaikan isi, nada, anekdot, contoh, serta detailnya. ChatGPT itu sangat fleksibel, tergantung info darimu. Dengan konteks detail seperti audiens, gaya bicara, dan tujuan, skripnya akan disesuaikan untukmu. Tapi jika kamu tidak memberi detail itu, skripnya akan terasa generik. Perbedaannya kembali pada usaha. Subscriber AI berasumsi kamu butuh skrip video dan membawa kerangka spesifik. ChatGPT berasumsi kamu ingin hasil bagus, tapi ia tetap butuh arahan agar bisa pas sempurna. Singkatnya, subscriber AI akan menghemat waktu mengatur struktur. ChatGPT memberi lebih banyak opsi jika kamu mau luangkan waktu meracik prompt. Sekarang, bagaimana keduanya cocok dalam alur kerja kreator? Jika kamu kreator yang mau buat skrip cepat dan konsisten, subscriber AI adalah solusinya. Mulai dengan draft terstruktur agar fokus memperhalus gaya, bukan menata bagiannya. Jika ingin kontrol penuh dan memakai AI sebagai partner brainstorming, ChatGPT adalah pilihan yang tepat. Kamu bisa bertanya, menulis ulang, dan mengeksplorasi sudut pandang baru yang tak terduga. Subscriber AI terasa lebih seperti sistem template dengan AI yang memang dibuat untuk YouTube, sedangkan ChatGPT lebih seperti AI papan kosong yang bisa membawamu kemana saja asal instruksinya tepat. Pilihanmu tergantung cara kerjamu dan kontrol yang kamu inginkan. Soal kolaborasi versus kepemilikan naskah. Perbedaan lainnya ada pada rasa kepemilikan karyamu. Subscriber AI langsung memberi draft terstruktur.
Ini sangat membantu, tapi artinya draft awalmu jadi condong ke pola bawaan AI tersebut. Saat mengedit, kamu membentuk struktur jadi suara khasmu. Dengan ChatGPT, kamu menentukan segalanya dari awal, mulai dari gaya hingga alur lewat prompt. Ini terasa lebih personal, yang berarti kamu bertanggung jawab atas seluruh naskah. Beberapa kreator memilih model struktur agar lebih cepat keluar dari kebuntuan. Yang lain lebih suka mengatur semuanya sendiri karena ingin kontrol penuh. Gak ada jawaban yang benar atau salah. Itu tergantung kenyamananmu. Mari bahas cara keduanya menangani elemen YouTube. Saat bikin naskah YouTube, ada hal-hal penting. Hook, retensi, tempo, CTA, dan transisi. Subscriber AI fokus pada elemen YouTube dan memberikan hook serta transisi langsung di naskahnya. Dia mengantisipasi tantangan retensi dan sering memberi cara agar penonton tetap terlibat. ChatGPT juga bisa menghasilkan elemen ini, tapi hanya jika diminta. Kamu mungkin perlu memberi prompt seperti, tulis naskah yang menarik, gunakan hook, atau beri transisi antar bagian. Tanpa instruksi itu, ChatGPT akan menganggapnya sebagai tulisan biasa, bukan skrip video. Intinya, ini soal usahamu. Jika ingin elemen optimal YouTube dengan input minim, subscriber AI lebih cepat membantu. Tapi, untuk kustomisasi total dan siap memberi prompt detail, ChatGPT bisa atur tiap komponennya. Mari bahas kelebihan dan kekurangannya agar kamu bisa pilih yang paling cocok. Salah satu keunggulan utama subscriber AI adalah memberikan skrip siap edit dengan struktur YouTube bawaan. Ini menghemat waktu kreator yang ingin fokus pada suara dan penyampaian tanpa pusing soal ritme dan alur dari awal. Keunggulan lainnya, konsistensi. Menulis naskah secara konsisten, membangun memori otot, serta hasil lebih cepat. Struktur dari subscriber mendukungnya. Kekurangannya, subscriber AI kurang fleksibel dibanding ChatGPT karena fokus pada tugas tertentu. Jika ingin eksperimen format berbeda atau gaya khusus di luar pola YouTube, kamu perlu pengaturan manual. Untuk ChatGPT, keunggulan utamanya adalah fleksibilitasnya. Gunakan ini untuk banyak hal, bukan cuma naskah, tapi outline, ide, postingan, thumbnail, judul, deskripsi, dan balas komen. Itu membuatnya jadi alat serbaguna yang sangat beragam. Kelemahan ChatGPT itu kurva belajarnya. Buat naskah YouTube bagus, perlu keahlian merangkai prompt dan bimbingan AI. Tanpa itu, hasil yang kamu dapat bisa terasa generik atau bahkan tidak fokus sama sekali. Sekarang, mari kita lihat pilihan paket dan harga tersedia. Kalau kamu mau coba subscriber AI, kami punya link eksklusif di deskripsi di bawah. Jadi, mereka punya paket creator yang harganya $249 per tahun. Paket ini mencakup naskah AI viral, ide video unlimited, pelatihan suara, analisis kompetitor, kursus penulisan naskah, komunitas sekolah, serta sesi strategi 1-on-1. Jadi, seperti itulah tampilan subscriber. Mereka juga punya jaminan uang kembali 30 hari, jadi kalau kamu merasa ini nggak cocok buatmu, kamu bisa langsung minta uangmu kembali. Jadi, ingatlah beberapa hal ini. Sekarang, untuk ChatGPT, ada beberapa pilihan di sini. Jadi, ada paket gratisnya. Kamu bisa pakai AI-nya secara gratis, dapat penjelasan simple, obrolan singkat untuk pertanyaan umum, coba buat gambar, serta simpan memori dan kontak terbatas. Jadi, ini pastinya kamu nggak akan dapat AI terbaik, dan kemungkinan besar kamu akan dibatasi oleh jumlah pertanyaan. Paket Go seharga $8 per bulan menawarkan eksplorasi mendalam, chat lebih lama, serta batas unggah, gambar, dan memori lebih besar. Tersedia juga paket seharga $20 per bulan. Jadi, dengan paket ini, kamu bisa menyelesaikan masalah yang kompleks, ngobrol panjang dalam beberapa sesi, menyimpan memori dengan lebih baik, mengingat tujuan dan percakapan sebelumnya, merencanakan perjalanan dan tugas dengan mode agen, dan masih banyak lagi. Lalu ada paket Pro seharga $200 per bulan. Dengan ini, kamu bisa kuasai tugas dan topik lanjut, proyek besar, pesan tanpa batas, buat banyak gambar berkualitas, deploy kode lebih cepat dengan Codex, dan lainnya. Pilihlah paket yang sesuai dengan kebutuhanmu. Sekali lagi, kalau fokus utamamu adalah menulis skrip YouTube lebih cepat tanpa hambatan, dan kamu ingin sesuatu yang sudah paham struktur, serta pola retensi, subscriber AI kemungkinan adalah pilihan terbaik untukmu. Di sisi lain, jika kamu ingin fleksibilitas maksimal, memakai AI untuk berbagai konten selain skrip YouTube, dan terbiasa meracik prompt untuk hasil yang spesifik, ChatGPT juga merupakan opsi yang tepat. Pilihan akhirnya kembali ke gaya kerjamu. Mau struktur atau fleksibilitas dulu? Aku paham, rasanya frustrasi saat punya ide, tapi sulit mengubahnya jadi skrip yang bikin penonton betah menonton. Intinya adalah kejelasan. Penting pilih alat yang pas buat alur kerjamu. Jika mau mencoba subscriber AI, ada link eksklusif di deskripsi. Perlu diketahui, link ini adalah afiliasi, artinya kami mendapat komisi kecil tanpa biaya tambahan. Jika kamu menggunakannya, terima kasih atas dukunganmu pada channel ini. Ini membantu kami terus menyajikan konten gratis.
Channel ini hadir membantu founder dan kreator menemukan alat untuk membangun lebih cepat tanpa kewalahan. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar atau pertanyaan di bawah. Kami tunggu pendapatmu. Makasih banyak udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.